Dedudas -1 bikin gempar lagi, naik moge ke Borobudur. Usai menggemparkan Medan beberapa waktu yang lalu, kini Dedudas -1 kembali menggemparkan warga Jogja dan Solo. Geng moge yang beranggotakan Ariel, Raffi, Desta dan juga Gading itu begitu menikmati perjalanan seru yang diwarnai dengan wisata lokal yang menarik. Destinasi pertama jatuh pada pilihan Candi Borobudur. Di sini, keempatnya mencoba ikut bermeditasi untuk menenangkan pikiran. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Gereja Ayam. Selama berada di rumah ibadah Kristiani itu, mereka menikmati pemandangan bukit dari atas kepala bangunan. Selain itu, mereka juga tak lupa mampir ke Surakarta, rumah mendiang kakek dari Desta, yang rupanya merupakan penulis legenda cerita silat Koping Ho. Tetepan, selalu punya cerita, karena udah lama juga nggak touring bareng. Kita dapat jadwal kemarin, akhirnya berangkat deh. Next trip. Kalau next trip sebenarnya ide banyak, susah ya dengan jadwalnya masing-masing. Jadi kadang-kadang kita punya target kesini, totonya bisa kesini dulu gitu. Jadi nunggu semuanya bisa. Tiga bulan Sony Septian harus recovery, kesetiaan virus diuji. 17 hari suami dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa menderita penyakit pembuluh darah di otak. Benar-benar jadi ujian kesetiaan bagi Fairuz Arafiq. Pasalnya, pasca operasi, Sony butuh waktu 3 bulan untuk bisa kembali pulih dan beraktivitas. Fairuz pun dengan tabah membuktikan diri, mengabdi mengurus suami tercinta selama masa pemulihan di rumah sakit. Ia terlihat begitu telaten merawat dan memapah suami, belajar jalan, untuk pertama kalinya pasca operasi. Sana. Proses pemulihannya agak sedikit lama dari setelah tindakan gitu, jadi harus hanya boleh diperbolehkan aktivitas ringan aja selama 3 bulan. Insya Allah semoga apa yang saat ini terjadi sama kami adalah sebuah penggugur dosa. Di balik musibah yang dihadapi Sony Septian, sejatinya tersimpan berkah. Dalam kondisi sulit, Sony sadar ternyata banyak orang yang menyayanginya. Mulai dari keluarga, sahabat ramai mensupportnya agar segera kembali pulih. Dan satu keajaiban yang paling dirasakan. Begitu tahu Sony sakit hebat, sang ibu yang sudah 3 tahun terbaring stroke tiba-tiba bisa bangun menjenguk Sony Septian di rumah sakit. Sudah dikenalkan orang tua, Wika Salim kok gak nikah-nikah? Tak ingin mengulang kegagalan untuk kedua kalinya dalam berumah tangga, Wika Salim sepertinya belum mantap betul untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan Max Adam. Lebih dari 4 tahun lamanya menjalin asmara, nyatanya Wika masih sangat berhati-hati menentukan pelabuhannya yang terakhir.
Ya itu pasti, apalagi kan juga banyak pelajaran-pelajaran yang udah didapetin. Jadi dalam mengambil keputusan juga sekarang ya harus lebih hati-hati dan juga harus lebih banyak yang dipertimbangkan. Warganet mulai menduga-duga jika Max merupakan cowok dengan riwayat red flag yang membuat Wika ragu untuk menikah. Apalagi jika mengingat keduanya sudah saling mengenal keluarga satu sama lain. Gitu, dan hubungan juga kan kalau aku lebih kayak antara aku sama dia aja gitu. Jadi memang kalau untuk itu memang ya biarkan kita yang menjalani gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada yang bahagia, kita juga pasti bakal share gitu. Tapi yang pasti kalau aku menjalani segala hubungan, segala sesuatu itu pasti serius gitu. Entah di bidang pekerjaan, entah juga di bidang kehidupan pribadi juga, pasangan, keluarga, sahabat, semuanya juga itu aku benar-benar menjalannya tuh tulus dan serius gitu. Seolah tak peduli dengan komentar miring netizen, Wika pun masih tetap umbar kemesraan. Bahkan seolah menunjukkan jika Max kriteria pria yang selama ini dicarinya. Tidak hanya memiliki wajah yang rupawan, tetapi Max juga memiliki sikap yang humoris. Sekarang aku mau kasih tantangan buat kamu. Jadi kamu harus make upin aku. Picasso. Oke, siap. Yuk. Diapain? Ya, Ya kamu- pakai apa dulu? Aku kan nggak tahu. Pertama pakai foundation. Kalau Foundation pakai yang ini mana? dulu nih, Flying Matte. Caranya semprot dulu. Ini harusnya ini harusnya nanti kalau pas sudah selesai make up pakai setting spray biar make upnya tahan. Sekarang Katanya, udahlah nggak jadi main lah, marah-marah dulu. ini jangan kencang-kencang. Ya udah. Sebenarnya kan kalau kehidupan pribadi kalau aku sih memang nggak terlalu yang sharing banget gitu ya. Maksudnya bukan yang tertutup juga, tapi nggak yang terlalu juga mau terekspos gitu. Jadi kalau itu ya sebenarnya mengalir aja gitu. Dan hingga kini, Wika masih menikmati setiap detik indahnya masa berpacaran. Wika pun lebih memilih untuk liburan bareng Max ketimbang pusing dengan pertanyaan netizen, kapan akan menikah? Ahmad Dhani sebut Syifa Haju spek istri idaman. Ahmad Dhani terang-terangan merestui hubungan asmara El Rumi dengan Syifa Haju. Sejak pertama dikenalkan dengan Syifa, pentolan grup Dewa 19 itu langsung menanyakan kesiapan Syifa menikah. Gaya ceplos-ceplosnya tentu mengejutkan Syifa yang baru pertama bertemu dengan calon ayah mertuanya itu. Namun itu jadi sebuah pertanda kalau hubungannya dengan El mendapat lampu hijau. Bahkan kepada awak media, Dhani menyebut kekasih El itu memenuhi kriteria sebagai istri dan layak dinikahi. Kapan nikahnya? Hah? Anaknya Izinin nggak? Izinin lah. Pertama kali ketemu bagus sih dia spek istri lah. Kan ada perempuan yang bukan spek istri. Kalau dia memang spek istri. Menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut yang lain. Dia cocok dinikahin. Selama ini, Dhani memang terkesan cuek dan tak pernah ikut campur soal hubungan ketiga putranya, Al-Ghazali, El Rumi, dan Abdul Qadir Jailani. Dhani selalu mendukung apapun pilihan hidup ketiga putranya itu, termasuk soal pacar masing-masing. Kini nampaknya, Dhani sudah tak sabar ingin melihat ketiga putranya itu menikah. Iyalah, udah nggak perlu lama-lama udah. Netizen udah setuju kan? Walaupun begitu, Dhani tetap menyerahkan pilihan dan keputusan kepada Al, El, dan Dul. Hanya saja, ia ingin pernikahan ketiga putranya itu bisa digelar dalam waktu bersamaan, seperti saat mereka sunat. Terserah lah. Kalau perlu bareng-bareng aja tiga-tiganya langsung. Kan sunatannya mereka udah bareng-bareng tuh. Kawinnya bareng-bareng aja. Sayangnya, keinginan Dhani itu kontras dengan mantan istrinya Maya Estianti yang notabene ibu dari anak-anaknya. Maya telah mewanti-wanti Al, El, dan Dul untuk tidak menikah di tahun yang sama. Hal itu diungkap El Rumi kepada Wendy Cagur. Karena kita juga sama bunda nggak dibolehin nikah di tahun yang sama.
Atau Bunda percaya kalau nikah di tahun sama itu nggak baik? Lantas siapa di antara Al, El, dan Dul yang bakal menikah lebih dulu? Yang pasti, pernikahan mereka sangat ditunggu netizen. Karena juga kita kan Al, El dulu itu kan udah umuran nikah ya. Al udah 27, aku udah 25, Dul udah 24. Mungkin tahun depan ada di antara Al, El dulu yang nikah. Mungkin ya. Feelingku ya. Mungkin dulu ya. Karena dulu juga udah pacaran sama Tisa 4 tahun, terus dia udah sempet ngomongin tentang nikah. Rahasia, nanti ain, gak boleh dikasih tauin. Kalau nikah pasti ada info dan pasti akan diumumkan gitu. Jadi kalau bisa jangan diumbar-umbar. Jangannya nasehatnya ya semoga semuanya persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka ya. Akankah Mama Ami sukses damaikan Nisha Andika seperti Syahnas JJ? Nasib rumah tangga adik Raffi Ahmad dengan suaminya Andika Rosadi tengah di ujung tanduk. Nisha yang selama ini dikenal mesra dengan suami, tiba-tiba sepulang ibadah haji malah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Isu KDRT pun menyeruak luas, jadi biang pemicu mengapa adik kandung Raffi Ahmad ngotot ingin berpisah. Kondisi tersebut membuat Ami Kanita kembali turun gunung, mendamaikan masalah rumah tangga putri dan menantunya. Sejak tahu biduk rumah tangga Nisha dan Andika bermasalah, Ami rela tinggal di rumah Nisha dan Andika. Ya pokoknya yang terbaik ya. Tapi Mama sudah tahu nggak sih mungkin akan permasalahannya dan sudah cepat belum? Oh udah tuh. Tapi ya mudah-mudahan inilah pokoknya nggak ada apa-apa ya. Tinggal di sana dulu sementara kali ya. Nah kan untuk menenangkan situasinya mungkin. Kalau misalnya dibilang sayang tuh sayang banget, karena ke semua menantunya sayang, mau entah ke Pak Andika, ke AJJ, ke Mbak Gigi juga semuanya sayang sih Ibu, sayang banget. Sebagai orang tua tunggal, Mama Ami tak bisa menyembunyikan rasa sedih. Apa yang menimpa Syahnas beberapa bulan lalu, kembali terulang menimpa putri pertamanya Nisha Ahmad. Kabarnya, gara-gara Nisha ingin pisah dari suami, Mama Ami yang sangat dekat dan menyayangi semua menantunya, syok hingga jatuh sakit. Cukup disayangkan nggak sih? Iyalah kalau orang tua mah pokoknya sedih dan gak mau. Jangannya nasehatnya ya semoga semuanya persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka ya. Iya, ibu mana yang rela melihat rumah tangga anaknya hancur berantakan? Untuk itu, sebelum nasi jadi bubur, Mama Ami berusaha keras menyelamatkan rumah tangga Nisha dan Andika. Demi memuluskan misi tersebut, Mama Ami meminta Raffi Ahmad dan Syahnas turun tangan melerai perceraian Nisha dan Andika. Karena kan pastilah nggak akan mau ada perceraian kayak gitu kan. Maunya yang baik-baik aja gitu aja sih, mau yang rukun gitulah, ngelihat anak-anaknya, ngelihat menantu-menantunya gitu. Ya kita mah sebagai keluarga selalu mendoakan aja yang terbaik.